MJ Listener, pemerintah sudah menaikkan harga BBM pada Sabtu lalu. Kenaikan harga BBM ternyata berimbas pada naiknya harga barang pokok di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya di Pasar Kopro, Jakarta Barat. Beberapa komoditas yang terdampak adalah berbagai jenis cabai dan bawang merah. Harga cabai keriting naik sebanyak 2 kali lipat, dari sebelumnya 50 hingga 60 ribu per kilogramnya, kini menjadi 100 ribu per kilogramnya. Dan sudah ada yang bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Gunawan. Selamat siang Mas Iswayudi. Ya. Apa kabarnya? Salam sehat selalu ya. Ya. Pak Gunawan, apa tanggapan Anda mengenai kenaikan BBM saat ini? Aduh, ya cukup berat ya, karena ngimbasnya kemana-mana, hampir ke semua lini, transportasi, sembako dan semuanya, itu jadi ngena ke semuanya. Mohon kalau bisa dipertimbangkan kembali ya untuk pengambil kebijakan. Dan bahkan kan sedang terjadi aksi itu juga ya di demo saat ini. Iya betul. Artinya mohon dikoreksi kembali karena ngefeknya kemana-mana ini. Begitu. Nah, kalau yang Anda rasakan Pak Gunawan, apakah kebutuhan pokok di wilayah Anda tinggal itu juga sudah mengalami kenaikan harga? Efeknya jelas, bahkan untuk makan siang kita orang di kantor aja sekarang ini kan sudah ngefek. Yang tadinya seporsiannya berapa sekarang jadi ngikut semua. Itu kan udah menunjukkan. Dan juga efeknya adalah kemarin dalam tanda kutip prank tanggal 1 yang belum jadi aja orang udah pada ngantri, ya kan? Dan belum melipir setelah dari tanggal 1 baru kemudian kejadian pun efeknya sudah semua. Walaupun dia sektor rumah tangga yang bahan sembako mentah maupun yang udah matang, kita yang tinggal makan saja di warung nasi itu sudah ada efeknya begitu. Jadi kemana-mana, termasuk transportasi umum ya, sektor darat, laut dan udara. Alasan pemerintah sendiri kan Pak Gunawan bahwa penaikan harga BBM ini untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Bingung ya, kami warga masyarakat awam bingung kalau itu ngejaga tapi yang di masyarakatnya jadi ada efek seperti ini bagaimana? Masa itu yang dipertimbangkan dari sisi sektor ekonominya tapi di masyarakatnya jadi haknya bermasalah semua begitu. Nah, coba dikoreksi kembali lah kalau bisa. Bisa dibilang harapan Anda terkait penaikan, bisa dibilang kan memang saat ini negara berusaha untuk tidak terjadinya resesi ekonomi yang mungkin bisa terjadi pasca ya sejumlah peristiwa-peristiwa global. Tapi harapan Anda sendiri terkait kondisi dan kondisi ekonomi saat ini seperti apa Pak Gunawan? Ya, koreksi saja kebijakan yang terakhir ini masih bisa dan tidak perlu malu untuk dikoreksi kembali, dan juga justru hal-hal yang lain yang sifatnya skala nasional yang skala prioritasnya bukan nomor satu untuk kepentingan warga masyarakat kita itu yang justru harus dikoreksi kembali. Ada kan proyek-proyek besar yang nilainya sampai sekian T, nah itu coba dikoreksi kembali. Nggak perlu sudah di media masakan top sangat saat ini beberapa hari ini, jadi nggak usah belaga yang mana nih, proyek yang mana nih, nggak usah, udah ketahuan semua. Nah jadi mohon itu aja dikoreksi sehingga kita lebih fokus untuk kesejahteraan masyarakat dulu. Kita tahu kok ini bagian dari juga efek global bahwa ada perang, ada apa ya kan, tapi maksudnya justru di lokal kita itu coba lebih mengayomi kesejahteraan masyarakatnya, dan juga jangan nambah apa-apa pajak jadi berubah jadi nambah, termasuk kebijakan-kebijakan yang lain yang di sektor kebutuhan dasar juga masyarakat terbebani dengan harga ini, kemudian sektor kebijakan-kebijakan pajaknya juga menjadi beban lagi buat masyarakat begitu. Siap. Terima kasih Pak Gunawan atas masukannya ya. Dan kita berharap apa yang dilakukan saat ini kondisinya akan semakin baik, jadi tidak perlu ada yang membebani masyarakat, bisa dibilang seperti itu ya Pak Gunawan ya. Tidak perlu malu, masih bisa koreksi lagi. Lebih baik koreksi sekarang daripada menjadi beban lebih besar lagi ke depannya. Oke, siap. Terima kasih Pak Gunawan atas waktunya. Salam sehat selalu. Ya, sama-sama.